Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Zanuba Anggianti, NIM 13, Filial Ahliana Rahmaniyah, NIM 15, Leni Rahmawati, NIM 25, dan saya Irene Tiarasari, NIM 60. Di sini, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai Introduction to Feed-Forward Control, subbab 4-7. Berikut konten yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah Feed-Forward Controller Design Based on Dynamics Models. Metode ini mendesain sistem kontrol dengan metode dinamis linear, tapi bukan tidak menggunakan sistem non-linear. Sebagai awalan, perhatikan gambar 15.11. Pada gambar ini, terdapat jalur sinyal tambahan melalui fungsi transfer, yaitu GT dan GF. Disturban transmitter dengan fungsi transfer GT mengirimkan pengukuran variabel disturban menuju feed-forward control GF. Output dari pengontrol feed-forward dan umpan balik kemudian ditambahkan bersama, dan jumlahnya dikirim ke katup kontrol. Proses flow diagram blok pada gambar 15.11 didasarkan pada variabel deviasi. Fungsi transfer loop tertutup untuk gangguan perubahan pada persamaan 15.20 dapat diturunkan menggunakan balok diagram aljabar yang ada di bab 11, yaitu YS per DS sama dengan GD ditambah GT dikali GF dikali GV dikali GP dibagi 1 ditambah GC dikali GV dikali GP dikali GM. Yang selanjutnya, topik yang kedua, kita akan membahas tentang hubungan antara steady state dan metode desain dinamis. Ini merupakan gambar blok diagram dari feed forward feedback control system. Gambar ini menunjukkan bahwa manipulated variable berhubungan dengan disturbance variable dengan menghitung US per DS sama dengan GVS dikali GFS dikali GTS. Kemudian mari dapatkan steady state untuk fungsi transfer tersebut yang dilambangkan dengan K. Demikian seperti yang ditunjukkan dalam bab 4, di mana K sama dengan lim GVS GFS GTS. Nah, misalkan gangguan berubah dari nilai nominal D menjadi nilai baru D1, dinyatakan perubahan sebagai delta D sama dengan D1 min D. Biarkan kondisi steady state yang sesuai berubah dalam variabel manipulasi yang dilambangkan dengan delta U sama dengan U1 min U. Kemudian dari persamaan 1535 dan 1536 serta definisi dari bab 4, kita punya K sama dengan delta U per delta D. Metode desain steady state dari bagian 15.3 menghasilkan hukum feed forward control yang memiliki bentuk nonlinear umum, di mana U sama dengan F D YSP. Misalkan K-log menunjukkan turunan lokal dari U terhadap D pada nilai nominal D, sehingga K-log sama dengan diferensial U per diferensial D. Perbandingan persamaan 1537 dan 1539 menunjukkan bahwa jika delta D kecil, K-log asimptotik terhadap K. Jika hukum steady state feed forward control dari persamaan 1538 memang linear, maka K-log sama dengan K, dan keuntungan untuk dua metode desain adalah setara. Untuk beberapa aplikasi feed forward control, kompensasi dinamis tidak harus didasarkan pada pertimbangan fisik atau ekonomi, atau kesederhanaan pengontrol. Dalam situasi ini, pengontrol feed forward hanyalah penguatan yang dapat disetel atau disesuaikan untuk proses perubahan kondisi. Jika model fungsi transfer tersedia, penguatan pengontrol feed forward dapat dihitung dari versi steady state dari persamaan 1521, di mana GF sama dengan KF sama dengan min KD per
KV kali KT kali KP. Nah, mungkin cukup sekian dari topik yang kedua. Untuk yang topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yang ketiga ada configuration for feed-forward feedback control, yang merupakan keseimbangan umpan balik yang biasanya digunakan dalam hubungan dengan kontrol gerak maju untuk mengkompensasi kesalahan pemodelan dan gangguan yang tidak terukur. Mengontrol umpan balik dan umpan maju dapat digabungkan dalam beberapa cara yang berbeda. Dalam konfigurasi kontrol, tipikal output dari pengontrol feed forward dan umpan balik ditambahkan bersama-sama dan jumlahnya dikirim ke final elemen kontrol. Konfigurasi ini diperkenalkan dalam gambar 15.4 dan 15.11. Keuntungan utamanya adalah bahwa pengontrol feed forward secara teoritis tidak mempengaruhi stabilitas loop kontrol umpan balik. Selanjutnya, sebagai contohnya feed forward feedback control system untuk sistem pencampuran ditunjukkan pada gambar 15.14. Sistem kontrol ini sedikit mirip dengan skema feed forward pada gambar 15.9, kecuali bahwa titik setel pengontrol feed forward sekarang dilambangkan dengan X kali SP. Itu dihasilkan sebagai sinyal keluaran dari umpan balik pengontrol. Titik setel aktual SP digunakan sebagai himpunan titik untuk pengontrol umpan balik. Dalam konfigurasi ini, pengontrol feed forward dapat mempengaruhi stabilitas sistem kontrol umpan balik karena sekarang merupakan elemen dalam loop umpan balik. Jika kompensasi dinamis disertakan, itu harus diperkenalkan di luar loop umpan balik. Misalnya itu diterapkan ke X1M bukan P. Jika tidak, itu akan mengganggu dalam pengoperasian loop umpan balik, khususnya saat pengontrol ditempatkan di model manual. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang tuning feed forward controllers. Seperti apa tuning feed forward controllers itu? Pengontrol untuk maju umpan seperti pengontrol umpan balik biasanya itu memerlukan penyetelan setelah pemasangan di pabrik. Kebanyakan aturan tuning itu berasumsi bahwa pengontrol feed forward adalah model unit lead lag dalam persamaan 1529 yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan kemungkinan adanya penambahan waktu tunda theta di pembilangnya. Nah, rumus yang digunakan sebagai berikut. GF dalam kurung S sama dengan U dalam kurung S per D dalam kurung S sama dengan KF tau 1 S plus 1 X E pangkat min theta S per theta 2 per tau 2 S plus 1. Nah, bagaimana prosedur dalam tuning sederhana itu? Langkah pertama yaitu menyesuaikan nilai KF. Upaya ini diperlukan untuk menyetel pengontrol sangat berkurang jika perkiraan awalnya baik dari parameter pengontrol tersedia. Perkiraan awal nilai KF dapat diperoleh dari model proses kondisi mapan atau dari data kondisi mapan. Seperti contoh, anggaplah bahwa respon loop terbuka untuk perubahan langkah D dan U tersedia, seperti yang ditunjukkan pada gambar 15.15 yang berada di penjelasan sebelumnya. Setelah itu, KP dan KD ditentukan sehingga penguatan mengontrol maju umpan dapat dihitung dari persamaan
1540 yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Keuntungan KT dan KV tersedia dari karakteristik, kondisi tunak, pemancar, dan katup kontrol. Selanjutnya, untuk menyetel penguatan pengontrol, KF disetel sama dengan nilai awal dan perubahan langkah kecil, yaitu sekitar 3-5% pada variabel gangguan D diperkenalkan. Jika memungkinkan dan jika hasil offset, maka KF disesuaikan sampai offset tersebut dihilangkan. Saat KF disetel, tau 1 dan tau 2 harus disetel sama dengan nilai minimumnya. Nilai idealnya adalah 0. Langkah kedua yaitu menentukan nilai awal untuk tau 1 dan tau 2. Nilai teoritis untuk tau 1 dan tau 2 dapat dihitung jika model dinamis dari proses tersebut tersedia. Sebagai alternatifnya, perkiraan awal dapat ditentukan dari data respon loop terbuka. Misalnya, jika tanggapan langkah memiliki bentuk yang ditunjukkan seperti pada gambar 15.15, model proses yang wajar adalah tanggapan memiliki bentuk yang ditunjukkan pada gambar 15.15 itu. Gambar ini dapat dilihat pada slide sebelumnya. Model proses yang wajar adalah GP (S) sama dengan KP per tau PS plus 1 dan nilai GD (S) sama dengan KD per tau DS plus 1. Ini adalah persamaan 1542. Selanjutnya, di mana nilai tau P dan tau D dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode pada bab 7, yaitu perbandingan persamaan antara 1523 dan 1529 yang mengarah ke ekspresi berikut. Untuk tau 1 dan tau 2, 1 dapat dianggap sebagai tau P dan tau 2 dapat dianggap sebagai tau D. Kemudian nilai-nilai tersebut ini dapat digunakan lagi sebagai perkiraan awal untuk fine tuning tau 1 dan tau 2 di langkah berikutnya. Jika tidak ada model proses atau data eksperimen yang tersedia, hubungan tau 1 atau tau 2 sama dengan 2 atau tau 1 per tau 2 sama dengan 0,5 dapat digunakan, tergantung pada apakah variabel yang dikontrol merespon lebih cepat terhadap variabel gangguan atau variabel yang dimanipulasi. Langkah selanjutnya yaitu menyempurnakan nilai tau 1 dan tau 2. Langkah terakhir adalah prosedur mencoba-coba untuk menyempurnakan nilai tau 1 dan tau 2 dengan membuat perubahan langkah kecil di titik D. Jika memungkinkan, respon langkah yang diinginkan terdiri dari deviasi kecil dalam variabel terkontrol dengan area yang sama di atas dan di bawah titik setel, seperti yang ditunjukkan pada gambar 15.16. Gambar ini dapat dilihat pada slide sebelumnya, atau lebih jelasnya ada di buku Introduction to Feed-Forward Control. Untuk model proses sederhana dapat ditunjukkan secara teoritis bahwa area yang sama di atas dan di bawah set point menunjukkan adanya perbedaan tau 1 sampai tau 2 adalah benar. Selanjutnya, tuning untuk memperkecil luas area tau 1 dan tau 2 harus disesuaikan sehingga tau 1 sampai tau 2 tetap konstan. Nah, seperti ini gambar 1516. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat di buku. Untuk ilustrasi hipotesis dari prosedur penyetelan trial and error, pertimbangkan serangkaian tanggapan yang ditunjukkan pada gambar 15.17 untuk perubahan langkah positif dalam variabel gangguan titik D. Diasumsikan bahwa nilai KP lebih besar dari 0 dan KD kurang dari 0, dan gain controller KF telah diatur sehingga offset dihilangkan. Pada gambar 15.17, pada gambar A, yaitu corrective action is too slow, untuk nilai awal tau 1 dan tau 2, variabel yang dikontrol berada di bawah set point, yang berarti tau 1 harus ditingkatkan untuk mempercepat tindakan korektif.
kita harus ingat bahwa nilai KP lebih dari 0 dan nilai KD kurang dari 0, dan perubahan langkah positif dalam D diperkenalkan. Kemudian untuk gambar yang kedua, pada gambar 15.17, yaitu menunjukkan bahwa meningkatnya tau 1 dari 1 ke 2 memberikan respon pada gambar yang memiliki luas yang sama di atas dan di bawah titik setel. Jadi dalam penyetelan berikutnya, untuk mengurangi ukuran tiap area, tau 1 sampai tau 2 harus dijaga konstan. Kemudian gambar yang ketiga, yaitu satisfactory control, meningkatkan tau 1 dan tau 2 sebesar 0,5 untuk mengurangi ukuran setiap area, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Karena respon ini dianggap memuaskan, sehingga tidak diperlukan penyetelan pengontrol lebih lanjut. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.